Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 6 dengan berjudul Analisis Komparasi Performa Algoritma Hybrid Genetic Algorithm dan Simulated Annealing ditinjau dari nilai fitness dan waktu eksekusi. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok-kelompok kami. Di sini saya sendiri, saya Toko Masol Am dengan NPM 2208 10 10 249. Kemudian ada Yogi Prasetyo dengan NPM 2208 10 10 297. Kemudian ada Tito Bagus Pratama dengan NPM 2308 10 10 101. Selanjutnya di sini ada pertama penjelasan studi kasus optimasi multivariabel. Studi kasus yang diselesaikan dalam tugas ini adalah optimasi numerik multivariabel pada 10 fungsi benchmark matematika. Dalam dunia teknik, analitika data dan industri, fungsi-fungsi benchmark ini merupakan representasi dari pemodelan masalah nyata yang rumit, seperti optimalisasi parameter operasional mesin, efisiensi rute logistik, penentuan beban sirkuit listrik, hingga penjadwalan komputasi awan. Masalah multivariabel ini memiliki karakteristik ruang pencarian yang sangat luas, bersifat non-linear, serta dipenuhi oleh ratusan hingga ribuan jebakan nilai minimum palsu atau lokal optima. Tujuan utama dari studi kasus ini adalah menguji dan membandingkan algoritma mana yang paling akurat dalam menemukan titik koordinat global minimum, di mana target nilai ideal fungsi-fungsi ini adalah 0, secara cepat dan efisien tanpa terjebak di nilai minimum palsu tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan meneruskan penjelasan teman saya yaitu aku. Kenapa videonya berbeda? Karena saya lakukan retake karena adanya double suara. Saya akan melanjutkan. Untuk nomor 1 dan pembukanya sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu aku. Saya akan melanjutkan nomor 2. Algoritma yang digunakan dan mekanisme hybrid. Untuk menyelesaikan studi kasus optimasi 10 fungsi benchmark multivariabel, penelitian ini mengimplementasikan strategi hibridisasi sekuensial yang menggabungkan dua algoritma metaheuristik dan karakteristik yang bertolak belakang. Genetic algorithm sebagai pencari global dan simulate annealing sebagai pencari lokal. Global search atau genetic algorithm. Genetic algorithm adalah algoritma optimasi berbasis populasi yang mengadopsi prinsip seleksi alam dan genetika biologi. Genetic algorithm bekerja mengolah sekumpulan solusi alternatif secara paralel, menjadikannya sangat andal dalam melakukan eksplorasi menyeluruh pada ruang pencarian untuk menemukan wilayah-wilayah dengan nilai optimum global. Di dalam kode program yang saya buat dan kelompok saya buat, genetik algoritma murni bekerja melalui tahapan-tahapan matematis seperti berikut. Seperti inisialisasi populasi, seleksi turnamen, crossover aritmatika, mutasi Gauss. Untuk local search, simulate annealing adalah algoritma optimasi berbasis solusi tunggal yang meniru proses pemanasan dan pendinginan terkontrol pada material logam. Di bidang metalurgi, simulate annealing fokus pada eksploitasi lokal secara intensif untuk memperhalus koordinat solusi di sekitar area tertentu. Prosedur matematis dari komponen internal simulate annealing di dalam
kode program, ada pencarian tetangga atau neighbor generation, evaluasi fitness, kriteria penerimaan Boltzmann, skema pendinginan. Untuk mekanisme kerja hibridisasi atau hibrid genetik algoritma dengan simulate annealing, kelemahan terbesar simulate annealing murni sangat bergantung pada titik awal. Jika ditaruh di area yang salah, simulate annealing akan langsung terjebak di lokal optima. Sementara itu, kelemahan genetik algoritma murni adalah lambat dalam memakan waktu komputasi besar jika dipaksakan hingga generasi akhir hanya untuk memperhalus koma desimal solusi. Mekanisme hybrid genetik algoritma digabungkan dengan simulate annealing dapat menyelesaikan masalah ini secara sekuensial dengan membagi tugas secara adil. Untuk fase satunya dilakukan global search. Genetik algoritma dijalankan terlebih dahulu setengah jalan. 75 generasi. Tugas genetik algoritma di sini adalah melakukan penyisiran makro secara kasar ke seluruh ruang dimensi untuk mengunci koordinat area terbaik yang mengandung nilai minimum global yang sesungguhnya. Fase 2 yaitu transfer solusi. Begitu generasi ke-75 selesai, individu terbaik atau kromosom dengan nilai fitness terendah diekstrak dari populasi genetik algoritma. Koordinat kromosom terbaik ini ditransfer dan disuntikan secara langsung sebagai koordinat awal bagi algoritma simulate annealing. Untuk fase 3-nya, yaitu simulate annealing menerima koordinat matang dari genetik algoritma tersebut, lalu melakukan pencarian lokal secara mendalam sebanyak 1000 iterasi. Simulate annealing melakukan penyempurnaan mikro. Seiring dengan penurunan suhu menuju titik beku untuk mengunci nilai mutlak mendekati angka 0. Dengan mekanisme hibridisasi sekuensial ini, kelemahan fatal SA murni teratasi karena tidak lagi memulai dari titik acak yang buta, dan kelemahan GA murni teratasi karena komputasi populasi yang berat dipotong setengah jalan dan digantikan pencarian oleh titik tunggal SA yang super cepat. Jadi simulate annealing dengan kombinasi genetik algoritma itu kombinasi yang sangat bagus dan tepat. Untuk nomor 3, implementasi dan metodologi. Parameter eksperimen. Eksperimen ini diimplementasikan menggunakan Python 3 di lingkungan VS Code sebagai idenya dengan parameter yang telah dioptimalkan sebagai berikut. Dimensi masalah yaitu 5 multivariabel genetik algoritma dengan ukuran populasi 5, generasi dengan 150 murni atau 75 hybrid. Mutation rate-nya 0,1, crossover rate-nya itu 0,8. Untuk simulate annealing, maksimal iterasinya 2000 murni atau 1000 hybrid. Awalnya itu 100. Cooling rate-nya 0,95. Daftar 10 fungsi objektif benchmark. Algoritma diuji pada 10 fungsi matematika standar dengan karakteristik ruang berbeda, seperti unimodal, multimodal, continuous, di mana target global minimum idealnya 0. Untuk benchmarknya SPIR, fungsi unimodal sederhana untuk menguji kecepatan konvergensi dasar.
Rastery Green, fungsi modal multimodal dengan banyak sekali jebakan lokal optimum. Ekli memiliki permukaan datar namun lembah sempit yang curam di bagian tengah. Rosenbrook, melengkung tipis yang terkenal sulit bagi pencarian lokal. Green One, Green, 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 Greywang memiliki puncak lokal minimum minor yang tersebar merata. Swivel menghukum algoritma yang mencari arah salah karena puncak optimum lokal berjauhan dari optimum global. Mikhailovich fungsi multimodal yang memiliki tebing dimensi tajam. Zakharov fungsi unimodal kontinu dengan struktur plat permukaan bertingkat. Dixon Price dengan ketergantungan variabel antar dimensi yang sensitif. Step function fungsi tangga non-kontinu untuk menguji penanganan nilai diskrit. Sekian dari saya untuk bab 4-nya atau hasil dan analisis eksperimen akan dilanjut oleh teman saya yaitu Tito. Saya Tidu Bagus Pratama, NPM akhir saya 101. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya dan saya di sini akan menjelaskan tentang bab 4 dan bab 5, yaitu dan di isinya bab 4 dan bab 5 adalah bab 4 ini hasil dan analisis eksperimen dan bab 5-nya adalah kesimpulan. Jadi tadi di sini itu saya udah menginput kodenya dan sudah saya run. Hasilnya itu seperti ini. Dan ini tabel perbandingan fitness. Dan yang di bawahnya ada tabel perbandingan waktu. Hybrid GA plus SA. Lalu ini grafiknya. Dan outputnya, hasilnya tidak jauh beda dari yang seperti di laporan ini. Lalu untuk grafiknya, analisis perbandingan nilai fitness, grafik sebelah kiri, yang di sini, kelemahan SA murni, batang biru, pada beberapa fungsi uji yang memiliki struktur permukaan ekstrim, seperti Rosenbrock dan Zakharov, batang warna biru menjulang sangat tinggi. Ini membuktikan bahwa local search murni gagal total jika koordinat awalnya ditentukan secara acak. SA murni mudah sekali tertipu dan berhenti di jebakan lokal optimal atau nilai minimum palsu. Yang kedua, keunggulan hybrid atau batang hijau dan GA batang merah. Batang hijau dan merah terlihat sangat pendek atau rata dengan angka 0 di hampir semua fungsi benchmark. Hal ini membuktikan bahwa hibridisasi berhasil 100% dengan menaruh solusi terbaik GA sebagai titik awal SA. Kelemahan fatal SA murni teratasi sepenuhnya. 2. Analisis perbandingan waktu eksekusi atau grafik sebelah kanan. Sebelah kanan itu yang ini berarti perbandingan waktu eksekusi semakin pendek, semakin cepat atau efisien. Beban komputasi GA murni, batang merah. GA murni memakan waktu eksekusi paling tinggi, karena sepanjang 150 generasi penuh, dia harus memproses kalkulasi array populasi yang besar, melakukan fungsi seleksi, melakukan loop crossover, dan mutasi pada setiap individu. Efisiensi algoritma hybrid atau batang hijau. Ini adalah poin krusial penemuan parameter optimal. Algoritma hybrid hijau membutuhkan waktu eksekusi yang jauh lebih cepat dan pendek dibandingkan GA murni, namun mampu menghasilkan kualitas akurasi fitness yang sama baiknya dengan GA murni. Kesimpulannya di sini adalah ada dua, yaitu solusi terbaik dan efisiensi komputasi. Yang pertama, solusi terbaiknya adalah skema hibridisasi sekuensial GA plus SA.
terbukti menjadi algoritma terbaik karena berhasil mengombinasikan kekuatan eksplorasi global GA dan ketajaman eksploitasi lokal SA secara optimal. Ditinjau dari nilai fitness, algoritma hybrid jauh lebih andal dan konsisten dalam menemukan solusi optimal global dibandingkan local search murni yang sangat rentan terjebak di optimum lokal semu. Yang kedua, efisiensi komputasi. Ditinjau dari waktu eksekusi, algoritma hybrid menawarkan efisiensi komputasi yang jauh lebih baik dibandingkan global search atau GA murni. Dibandingkan harus menjalankan GA murni dengan generasi penuh yang memakan waktu lama. Memotong generasi GA setelah jalan lalu meneruskannya menggunakan titik tunggal SA terbukti memangkas waktu eksekusi secara signifikan tanpa menurunkan kualitas keakuratan solusi atau fitness value. Jadi itu saja. Mungkin apabila ada kesalahan dari penjelasan kita, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.